Pertama kalinya dalam 35 tahun terakhir, mungkin sebelum sebagian dari kalian lahir, dua raksasa tradisional, Juventus dan AC Milan, secara bersamaan gagal lolos ke Liga Champions. Bayangin deh, sejarah besar runtuh begitu aja. AC Milan itu sebenarnya megang nasib mereka sendiri di hari terakhir musim. Mereka main di kandang sendiri, di San Siro, dan literally cuma butuh 1 poin aja ngelawan Cagliari. Tim yang bahkan udah nggak punya kepentingan apa-apa lagi karena posisi mereka udah aman. Di menit kedua, Alexis Saelemaekers berhasil cetak gol. Segalanya kelihatan sempurna kan? Tapi, kelengahan di menit ke-20 bikin Gennaro Borelli berhasil nyamain kedudukan lewat sepak pojok. Terus, bencana sesungguhnya datang di menit ke-75. Juan Rodriguez mencetak gol. Impian Liga Champions Milan langsung pupus seketika. Dan itu terjadi tepat di hadapan pendukung mereka sendiri. Ini benar-benar sebuah tragedi buat klub sekelas Milan. Pihak klub sampai langsung ngeluarin pernyataan resmi yang brutal banget, secara terang-terangan nyebut musim ini sebagai kegagalan yang tidak bisa dibantah. Jarang banget loh kita ngelihat ada klub elit yang merilis pernyataan publik sekeras ini tentang performa mereka sendiri. Nah, kegagalan di lapangan hijau ini jelas langsung berimbas fatal ke buku rekening klub. Tanpa tiket Liga Champions, pendapatan hak siar televisi AC Milan langsung anjlok parah ke angka 8,1 juta euro. Coba deh kita bandingkan dengan Napoli yang dapat 13,2 juta euro, atau ini yang pasti kerasa lebih menyakitkan, rival sekota mereka Inter Milan ada di puncak dengan 15,7 juta euro. Bayangin, pendapatan Milan nyaris cuma setengah dari rival terberatnya. Ini pukulan finansial telak yang pastinya bakal sangat membatasi ruang gerak transfer mereka ke depannya. Bencana finansial dan kegagalan target ini jelas bikin pemilik Redbird Capital, Gary Cardinale, murka luar biasa. Dia bereaksi instan dan bisa dibilang tanpa ampun. Dalam satu gerakan brutal yang dijuluki sama media sebagai pembantaian Senin malam, Redbird langsung memecat hampir seluruh struktur eksekutif. Pelatih kepala Massimiliano Allegri, CEO Giorgio Furlani, Direktur Olahraga Iglitare, sampai Direktur Teknik Geoffrey Moncada semuanya langsung didepak. Gila kan, manajemen bener-bener dibersihkan total cuma dalam semalam. Di tengah badai pemecatan besar-besaran itu, ada satu nama yang secara mengejutkan selamat. Ya, Zlatan Ibrahimovic. Legenda Milan ini dipastikan aman dan tetap menjabat sebagai penasihat khusus. Kenapa peran Zlatan ini jadi penting banget sekarang? Karena dia yang ditugaskan buat jadi jembatan antara pemilik klub dan urusan lapangan. Praktis, dia punya PR besar buat nyusun ulang pondasi klub ini dari nol. Dengan kursi manajemen yang kosong melompong, Milan harus putar otak buat bikin cetak biru baru secepat mungkin. Yang menarik nih, Zlatan secara terbuka menargetkan sosok pelatih progresif yang dia sebut bertipe Fabregas. Dari kriteria spesifik itu, mereka mengidentifikasi Andoni Iraola yang penampilannya emang lagi memukau banget musim ini bareng Bournemouth sebagai target utama. Manajemen Rossoneri dilaporkan udah langsung terbang untuk ketemuan tatap muka di Inggris buat ngeyakinin pelatih asal Spanyol tersebut. Kalian mungkin mikir, kenapa sih Zlatan spesifik banget nyari pelatih yang bertipe Fabregas? Jawabannya simpel dan bisa kita temukan dari pencapaian gila Cesc Fabregas itu sendiri bareng sebuah klub kecil di pinggiran danau. Kontrasnya nih benar-benar mencengangkan loh. Di saat raksasa kayak AC Milan runtuh dalam kekacauan manajerial dan finansial, Como 1907, tim yang notabene cuma underdog, justru tampil sangat stabil dan baru aja mencatatkan sejarah lolos kualifikasi Liga Champions. Ini ngebuktiin kalau anggaran raksasa bisa hancur berantakan gara-gara kekacauan internal, sementara kecerdasan taktis yang tepat malah bisa ngangkat tim semenjana ke puncak keemasan. Hari terakhir kompetisi buat Como tuh benar-benar kayak naskah film. Saat Milan hancur tersungkur, Como malah berpesta menghancurkan Cremonese 4-1 dan langsung menyegel tempat di kompetisi Eropa pertama mereka semenjak tahun 1981. Striker andalan mereka, Anastasios Douvikas, nutup musim dengan mencetak gol ke-14-nya. Tapi di saat Como lagi senang-senangnya, keputusasaan Cremonese kelihatan banget dari 3 kartu merah berturut-turut yang mereka terima. Drama gila ini juga jadi momen pahit buat Jamie Vardy yang harus rela terdegradasi ke Serie B. Kontras emosi di hari itu sungguh luar biasa kan? Terus gimana ceritanya klub sekecil Como bisa nembus kompetisi paling elit di Eropa? Kuncinya ada di data taktis yang satu ini, 60,9%. Ini adalah rata-rata penguasaan bola Como sepanjang musim. Angka ini bahkan ngalahin semua dominasi tim kelas berat kayak Inter, Milan, dan Juventus loh. Fabregas nerapin gaya penguasaan bola yang super sabar buat mendikte lawan sekaligus nekan risiko serangan balik seminimal mungkin. Kasarnya mereka ngejadiin bola itu sendiri sebagai pertahanan terbaik mereka. Dan dominasi mereka tuh nggak berhenti cuma di penguasaan bola aja.
Coba perhatikan metrik yang satu ini, 7,96. Ini adalah metrik PPDA atau Passes per Defensive Action. Angka sekecil ini punya arti yang besar, yaitu Como adalah tim dengan pressing paling intens di seluruh Serie A. Mereka rata-rata cuma ngasih lawan waktu kurang dari 8 operan sebelum akhirnya ngelakuin aksi bertahan buat ngerebut bola. Kombinasi antara penguasaan bola mutlak dan pressing gila-gilaan inilah yang bikin mereka sangat mematikan di lapangan. Nah, pertanyaannya gimana sih prakteknya pas lagi tanding? Fabregas ini luar biasa pintar dalam memanipulasi ruang. Dia nugasi bek sayapnya buat naik sangat tinggi dan melebar untuk menekan lini belakang lawan mundur sejauh mungkin. Terus uniknya, gelandang Como malah sengaja turun sejajar buat mancing pemain lawan supaya maju ngepres mereka. Begitu lawan terpancing dan ninggalin posisinya, bam! Umpan vertikal yang akurat langsung dikirim tepat ke ruang kosong yang baru aja ditinggalin itu. Ini benar-benar sebuah masterclass tentang gimana caranya otak dan manipulasi ruang bisa ngalahin tim-tim dengan budget super mewah. Di satu sisi, sejarah besar dan uang berlimpah kayak yang dimiliki AC Milan ternyata bisa runtuh seketika kalau nggak punya arah dan stabilitas yang jelas. Tapi di sisi lain, Como ngebuktiin ke kita semua kalau dominasi ruang, taktik cerdas, dan strategi berbasis data itu bisa mengubah sejarah sebuah klub. Bisakah klub-klub raksasa tradisional itu sekedar memakai uang buat membeli kembali jalan mereka ke puncak kejayaan? Atau apakah pendekatan taktis modern berbasis data kayak Como ini yang bakal jadi cetak biru mutlak buat masa depan sepak bola Eropa? Coba deh kalian pikirin hal ini pas lagi nonton pertandingan berikutnya. Baru aja ada kabar super panas yang bikin seluruh dunia sepak bola Italia langsung berstatus siaga tinggi. Setelah 2 tahun main di Turki, nama Osimhen tiba-tiba mencuat lagi. Kita dapat konfirmasi dari sumber yang benar-benar valid dan ini merubah segalanya. Pelatih timnas Nigeria, Eric Kell, terang-terangan ngejelasin kenapa Osimhen absen di laga persahabatan mereka ngelawan Polandia. Dia bilang, Mola Lukman dicoret karena kecapean habis main dari Atletico. Nah, yang bikin heboh, dia nyebutin kalau Osimhen absen karena mungkin akan berganti klub. Gila nggak tuh? Di level profesional, pelatih timnas itu nggak bakal keceplosan ngomong se-eksplisit ini di depan media kalau nggak ada mega deal yang lagi digodok di belakang layar. Gimana ceritanya seorang raja gol di Italia tiba-tiba bisa terdampar di Turki? Semuanya dimulai dari puncak kejayaan, momen epik waktu Osimhen bawa Napoli ngeraih Scudetto yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Dia beneran jadi pahlawan di Naples. Tapi ya gitu, yang namanya di dunia bola, madu bisa banget berubah jadi racun. Hubungan dia dan klub retak parah, sampai akhirnya dia semacam diasingkan dan dipinjemin ke Galatasaray di tahun 2024. Gak lama setelah itu, statusnya berubah jadi penjualan permanen. Dan sekarang, 2 tahun berselang, roda bursa transfer berputar lagi, bawa kita ke rumor paling panas musim ini. 75 juta euro, itu dia biaya gila-gilaan yang dikeluarin Galatasaray buat mempermanenkan Osimhen musim panas lalu. Asal tahu aja ya, awalnya Napoli tuh matok harga 2 kali lipat dari itu. Tapi tetap aja, 75 juta euro itu investasi raksasa kan? Angka ini benar-benar jadi bukti seberapa fantastis nilai pasar Osimhen di era sepak bola modern. Dia bukan cuma pemain biasa, dia tuh aset super premium yang jadi incaran elit Eropa. Punya skill mematikan kayak gitu, wajar dong kalau kita mikir, abis ini dia bakal kemana ya? Dan pertanyaan terbesarnya, lalu apa sih yang menghalangi Osimhen buat balik lagi ke Italia? Jawabannya ternyata ada di pusaran komplikasi finansial dan trauma masa lalu Napoli yang belum sembuh. Kalau kita tarik mundur ke tahun 2016, Napoli itu pernah patah hati luar biasa waktu striker andalan mereka, Gonzalo Higuain, dibajak sama rival abadi mereka Juventus. Waktu itu maharnya 90 juta euro. Sejak saat itu, Napoli kayak bersumpah nggak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Mereka nggak sudi jual bintang utamanya ke Bianconeri. Jadi, sebagai langkah antisipasi yang super ekstrim, Napoli dilaporin masang semacam ranjau darat waktu ngejual Osimhen ke Galatasaray. Ada klausul khusus yang memblokir kepindahannya ke klub Serie A manapun sampai September 2027 dengan ancaman denda penalti sebesar 50 juta euro. Bayangin, ini murni akal-akalan buat ngejauhin sang bintang dari para rival. Tapi, yang namanya kontrak pasti ada celahnya kan? Sekarang yang jadi bahan obrolan, apakah klausul super ketat ini beneran harga mati? Atau jangan-jangan Napoli mau sedikit melunak dan ngabain denda penalti itu asalkan klub Italia yang minat bukanlah Juventus? Wah, di titik inilah urusan legal dan lobi-lobi antar klub berubah jadi permainan catur tingkat tinggi. Seru banget kan? Kira-kira siapa sih klub yang siap ambil resiko sebesar ini?
Siapa kandidat utama yang cukup nekat buat ngejar tanda tangan Osimhen biarpun harus ngelewatin rintangan finansial yang ruwet banget? 22 gol, 8 assist. Cuma dari 33 pertandingan kompetitif bareng Galatasaray musim ini. Gila kan? Ini murni statistik striker level dewa. Gak heran kalau klub-klub top Serie A rela pusing 7 keliling ngurusin drama legal dan finansial demi dia. Ketajaman Osimhen di depan gawang tuh sama sekali nggak luntur. Malahan, dia kelihatan makin matang dan bahaya. Dan itu ngebawa kita ke dua penantang utama. Di sudut pertama, ada Juventus. Mereka sebetulnya udah beberapa kali nyobain ngedeketin Osimhen di masa lalu. Kepindahan ini bakal masuk akal banget seandainya mereka lolos ke Liga Champions. Sayangnya, absennya mereka di kompetisi itu jadi batu sandungan yang ngebatasin pergerakan mereka. Di sudut kedua, ada AS Roma. Kita tahu banget mereka lagi hunting penyerang tengah yang punya postur fisik dan insting pembunuh kayak Osimhen. Cuma masalahnya, prioritas utama Roma saat ini tuh Mason Greenwood dari Marseille. Tapi dengan status Osimhen yang sekarang tersedia, Rada Roma pasti langsung oleng ke dia dong. Di bursa transfer yang penuh kalkulasi untung rugi ini, adakah klub yang cukup berani atau mungkin cukup gila buat ngebayar penalti 50 juta euro ditambah biaya transfer selangit cuma buat balikin Osimhen ke Serie A? Kasus ini benar-benar jadi cerminan nyata betapa gilanya perputaran uang di transfer sepak bola modern. Kita pasti bakal pantau terus drama ini, karena satu hal yang pasti, teka-teki Osimhen ini masih jauh dari kata tamat. So, gimana menurut kamu?